Rahayu, 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 tekun rahayu, hayu, hama mayu, hayu ning bawono, semesta menuju kita. Salam, aku sayang kamu. Geng Kopi masih bergerak di pesantren Muslimin Bawang, Salaman, Kabupaten Magelang. Kita hari ini nener cari bibit ikan. Nah, sungai ini sebenarnya sumber hidup, sampai banjir pun menghantarkan rezeki. Jadi bukan hanya kayu-kayu untuk bahan bakar, terus nyamuk untuk membuat kerajinan. Sampai plastik ini sebenarnya kalau bagi kaum yang berpikir itu juga rezeki. Nah, ini biasanya kalau ikan-ikan kecil ini, bibit-bibit ini di pinggir ketika kondisi banjir. Nah, kata kawan saya, Mas Tohar, itu ulama itu ikan air atau ikan sungai. Jadi dalam kondisi banjir seperti ini, kita bisa mengumpulkan bibit-bibit ulama untuk diperbesar, untuk dibudidayakan, nah kita selamatkan. Nah, zaman sekarang itu udah banjir informasi, banjir peradaban. Nah, padahal Kali Tangki ini kalau banjir lumayan besar. Nah, ini banyak ulama-ulama kecil itu, calon-calon ulama itu di pinggir-pinggir. Jadi perlu kita selamatkan. Jadi latihan. Nah, bagaimana kita menjaring bibit-bibit ulama. Nah, syukur nanti kita bisa menjaring ulama-ulama besar. Nah, kita tampung di kolam. Nah, katanya kan kalau ulam itu bahasa Jawa, kalau ulam ikan. Bahasa Indonesianya ikan. Mak itu air. Bahasa Arab. Jadi ini pelaksanaan dari Jawa digawa, Arab digarap, Barat diluat. Walaupun itu sebenarnya godak-gaduk matuk, kalau modernnya itu apa ya, cocokologi. Tapi itu menjadi tambahan pengetahuan buat saya. Jadi terima kasih buat Mas Tohar yang sudah membuka otak saya tentang ulama. Nah, ini saya berpikir, jadi ketika zaman itu banjir seperti ini, kita perlu menjaring bibit-bibit ulama untuk diselamatkan. Nah, ini kita udah dapat bibitnya, ini lumayan. Siapa tahu nanti ini jadi indukan-indukan ulama. Jadi kita punya ulama banyak dulu. Nih ada palung, terus kepek, terus ada uceng. Nah, ini uceng. Nah, itu tadi palung, terus gerbang. Ini lumayan kita dapat bibit ulama segini. Nah, nanti kalau dapat banyak, kita punya bibit-bibit ulama banyak. Nah, jadi dari cocokologi Mas Tohar itu saya artikan seperti itu. Salah satu bukti bahwa keilmuan itu ada di mana-mana, termasuk falsafah. Nah, tergantung kita membacanya. Ini juga rahmat Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, bersyukur itu tidak berhenti di mulut,
tapi juga termasuk memanfaatkan, kemudian mengelola, itu bersyukur. Nah, ikan-ikan sungai ini apa, ulama-ulama itu mulai jarang, mulai punah. Jadi kita butuh mengumpulkan biar tidak punah ikan. Biasanya kalau banjir besar, lebih besar, banyak yang minggir. Nah, oh, lumayan loh banjirnya. Ini santri sini Ustad Mas Fauzan ini jadi apa namanya, kameramen. Nah, untuk saat ini Gen Kopi Gerakan Konservasi Binatang Indonesia masih saya sendiri yang bergerak di sini. Saya LSW sebagai penanggung jawab penuh di Gerakan Konservasi Binatang Indonesia. Mohon untuk kawan-kawan yang punya waktu, yang punya kesempatan, rodo ditengok-tengok, karena kadang-kadang kopi kering. Ya ini rodo gerintes lah, etok miskin, walaupun melimpah rezeki kayak gini, saya etok miskin dan dibantu kalian. Ini baru teman-teman Ban Kopi itu baru 2 orang yang nengokin saya. Soalnya ngasih temennya proses jarang ditengok, temen macam apa. Nah, ini masih nunggu nganu banjir yang lebih besar. Wah, itu ada sendal hanyut, itu alas kaki. Sekarang jalanan kita juga banyak beling, banyak duri, tapi itu juga secara ini ya, secara apa ini, falsafah nilai. Makanya sangat mudah kalau kita bicara falsafah. Ini semua ini falsafah bisa kita artikan. Termasuk arus sungai ini, nah kita bisa membaca bagaimana arus peradaban itu mengalir. Ketika banjir seperti ini, yang membawa sampah itu arus atas, arus bawah itu tidak bawa sampah. Jadi sebenarnya yang banyak mempengaruhi deras atau motif dari air itu sebenarnya arus bawah. Jadi cepat lambatnya, bergelombang dan tidaknya itu arus bawah. Nah, arus bawah itu tidak membawa sampah, tapi yang membawa sampah itu ya arus atas, terlalu gemuruh. Jadi kalau di pergerakan sosial itu yang banyak mempengaruhi gerak peradaban ini sebenarnya arus bawah. Jadi orang-orang bawah tanah, grassroots, underground, itu yang banyak mempengaruhi. Kalau yang ini muncul di media atau mungkin di departemen-departemen pemerintah, itu seperti ini, terlalu banyak membawa sampah. Termasuk di arus sosmed. Ini banyak sampahnya, banyak spam. Jadi hati-hati ngikuti sosmed. Banyak sampah, guys. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga tadi kita berbicara banjir, berbicara
banjir peradaban, berbicara bibit-bibit ulama yang perlu kita selamatkan. Di era seperti ini kita perlu dengan segera menjaring bibit-bibit ulama untuk diselamatkan, biar tidak terbawa arus. Kalau di Jawa itu keli ini ojo ngeli. Jadi biar mereka walaupun hanyut tapi tidak terhanyut dengan keadaan. Terima kasih. Rahayu, 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 teguh rahayu, hayu hama mayu, hayu ning bawono semesta menuju kita. Salam kasih sayang. Jangan lupa kopi.